Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لهم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قوله وفعله أستغفي من كل ذل ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأغث به يا رب بالفضل والشهد وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توباتي وآلي وأصحابي من أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat At-Takwir. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat, dikeremet. Ini menceritakan tentang kiamat. Kiamat tok. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari dilipat, dikeremet, digulung. Kalau mataharinya sudah dilipat, berarti rembulannya juga terlipat. Karena berpasang-pasang. Kalau siangnya udah dilipat, malamnya juga dilipat. Makanya Kanjeng Nabi bilang, as-samsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah.
Jadi matahari dan rembulan akan dilipat tatkala datang hari kiamat. Wa idzan nujumu qadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan, bintangnya udah lugur. Kalau sudah bintangnya jatuh, mataharinya dilipat, rembulannya dilipat, bintang-bintang udah berguguran, sudah nggak ada cahaya lagi, gelap. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung diperjalankan, biasanya gunung jadi pasak, ini boleh melencer-melencer, gunung-gunungnya berjalan. Kalau sudah gunung berjalan, pasti tabrakan dengan gunung yang lain. Apa ini maksudnya? Maksudnya, sekali lagi, ini tentang kisah perjalanan dari kematian seorang hamba. Tatkala mataharinya, rembulannya sudah dilipat, keduanya sudah dilipat, mukawwirani yaumal qiyamah, tatkala datang hari akhir, hari kiamat, semangat orang yang mati, yang mau nazak, yang mau sakaratul maut, semangat untuk hidup sudah tidak ada. Samsu itu semangat, mulai dari duha itu semangat, cahaya kehidupan. Kalau sudah nggak ada cahaya, alamat orang itu sudah detik-detik menuju ke kematiannya. Dan juga keindahan di wajahnya, gemerlap-gemerlap keindahan di wajahnya, bintang-bintang, bintang-bintang itu sudah nggak ada, sudah jatuh. Dan juga jibal, sekali lagi jibal di sini tuh dimana hidung. Jibalnya itu kalau sudah bergeser, sudah lepas dari tempatnya, alamat kurang beberapa menit lagi akan meninggal. Itu yang bisa dilihat dari dohir, dari yang mau menuju kematian. Wa idzal isaru mutilat, isar asrul 10. Wa idzal isaru mutilat, dan ketika, kalau di Mekah itu dulu, tatkala ada onta sedang hamil 10 bulan. Onta itu kan kayak lebih dari manusia, 10 ke atas, 10, 11, 12. Tapi rata-rata 10 bulan. Kalau manusia kan 9 bulan. Kalau onta 10 bulan. Kalau sapi mirip sama manusia, 9 bulan 10 hari. Kalau onta 10 bulan ke atas. Itu kalau sudah hamil, detik-detik melahirkan, itu orang Arab itu akan nungguin itu onta, gak kemana-mana. Itu harta yang luar biasa tatkala melahirkan anak onta. Utilan, ditelantarkan, gak digubris. Maknanya apa? Dunia sebanyak apapun, kesenangan dunia seperti apapun, tatkala orang itu sudah sakaratul maut, sudah nggak mau ngereken, sudah penting awak selamat. Kadang kalau kita tergelincir di sungai yang alirannya deras, walaupun rumput yang nggak kuat menopang kita tatkala kita pegang, itu akan tetap kita pegang. Tapi kalau sudah sakaratul maut itu nggak mau, sudah sampai tenggelam di lautan lepas, terus dikasih emas 50 kilo di Ucalno, sampai nggak gelem namanya.
ban bekas air. Itu ya. Yang penting keselamatan kita. Keselamatan dari apa? Wa idzal wuhushu husirat. Tatkala binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dikumpulkan. Maksudnya apa? Binatang-binatang buas itu nafsu, angkara murka. Dikumpulkan semua itu. Tatkala kita sudah nazak, tatkala kita sudah sakaratul maut, nafsu-nafsu angkara murka akan datang bersekongkol dengan para iblis, para setan untuk menggelincirkan keimanan kita. Hati-hati. Makanya kita berusaha sesungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai sempurna. Yang penting kita maksimal beribadah, maksimal sungguh-sungguh yang menyempurnakan Allah. Ya Rasul, Zat yang maha menyempurnakan. Wa idzal bihar sujirat, dan ketika bihar, tempat berkumpulnya air, lautan, danau-danau, lembung-lembung, apa itu lembung-lembung? Sujirat, dibakar atau dimaknai meluap, iya nggak apa-apa. Tatkala lautan itu dibakar, dipanaskan, kan mendidih kan meluap, meledak, blub. Hal ini yang akan dirasakan oleh seorang yang sedang sakaratul maut. Panas, haus, panas dari dada tembus sampai ke punggung. Panas. Coba sampai tatkala orang yang sudah nggak ada umurnya pasti panas. Itu dohirnya itu seperti itu. Apalagi batin, apalagi jiwanya. Wa idzan nufusu suwijat, dan tatkala nufus, apa itu nufus? Nafas, anfas, tanafas, nufus. Apa nufus? Apa? Lupa ini. Nafas, anfas, tanafas, nufus. Apa nufus? Anggaplah ruh lah. Ruh. Suwijat harus tetap gandela. Apanya yang harus gandela? Kata Gus Dur, sukmone harus tetap gandela, gak boleh lepas. Karena itu yang akan menerima balasan baik ya baik, balasan jelek ya jelek. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, mau'udah itu anak perempuan di zaman jahiliyah dulu, termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya Umar bin Khattab itu pernah melakukan ini. Anak perempuannya yang baru dilahirkan dikubur hidup-hidup. Di mana? Di tempat tawaf sekarang ini. Tempat tawaf, kubur di situ. Masih kafir ya. Maksudnya apa ini? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan yang masih kecil yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya tentang apa? Bi ayyi dzambin qutila, dosa apa yang membuat engkau ini dibunuh? Kamu anak kecil itu loh, punya dosa apa? Kok tega orang tuanya membunuh kamu itu, kok tega? Bukan yang membunuh yang ditanya, tapi yang terbunuh. Sebetulnya
penghinaan ya bagi yang membunuh, tamparan bagi yang membunuh. Ini tentang kiamat, hari kematian, kok digandengkan dengan pembunuhan seorang anak. Anak perempuan yang masih kecil dikubur hidup-hidup, menandakan bahwa orang itu sudah tidak punya hati nurani. Mati sudah hati nurani. Macan aja nggak akan makan anaknya. Ini manusia makan anak. Banyak sekali orang tua memperkosa anaknya, orang tua membunuh anaknya, dan sebaliknya. Anak durhaka sama orang tua, anak nendang kepala ibunya, anak membunuh ayahnya karena nggak dibelikan motor, anak membunuh ibunya, disembelih ibunya karena nggak dikasih uang. Ini terjadi pada zaman jahiliyah, masih zaman kebodohan. Sekarang zaman sudah pintar, sudah milenial, sudah industri 4.0. Sekarang udah mau ke 5.0. Sudah canggih, sudah bisa dilakukan satu kali pencet sudah selesai. Sangat dipermudah. Hitan sekarang nggak usah pakai alat, cuma pakai laser, langsung dicepluk, enak. Canggih sekarang. Dan juga kedurhakaannya, dosanya juga sangat canggih. Dulu mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena dia menganggap kalau punya anak perempuan itu sebuah kehinaan. Apalagi seorang Umar, pada saat itu dia macan pada padang pasir, malu dia, terhina. Sekarang di zaman sudah canggih, belum lahir sudah bisa dibunuh. Namanya aborsi. Membunuh sebelum lahir, dipredeli, di mixer, dipredeli, diombeni obat, protol, tangan diprotol, dasi protol. Itu jauh lebih kejam dari zaman jahiliyah. Kalau orang tahu, karena orang sekarang itu nggak mau tahu dan nggak mau tahu. Nggak cari tahu dan nggak mau tahu. Wa idza suhuf nusirat, dan ketika suhuf lembaran-lembaran kehidupan kita, lembaran-lembaran amal perbuatan kita nusirat, dibuka lebar-lebar, dipeperno. Nanti kalau kita sakaratul maut, hadir semua amalan-amalan kita itu satu. Amalan kebaikan hadir, amalan keburukan apalagi. Wa idza samaa'u kusitat, dan ketika itu juga as-sama, langit-langit, kusitat, dipredeli, dikuliti. Langit itu kan lapis 7, dipredeli. Predeli. Langit itu lapis 7, dipredeli sampai 2, 3. Nanti masuk ke tauhid 7, tauhid itu. Predeli akan melewati itu. Ruh itu akan melewati langit-langit itu. Dibukakan, itu langit 1, masuk lagi 2, masuk. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika jahim, neraka jahim, su'irat, dinyalakan apinya. Memang neraka jahim itu menyala-nyala. Tergantung dari amal perbuatan kita. Wa idzal jannatu uslifat, dan ketika surga didekatkan, ya khususnya orang-orang yang soleh, surga sudah didekatkan. Tapi ingat,
Dalam perjalanan sakaratul maut ada namanya surga penasaran yang akan dilakukan dramanya oleh binatang-binatang buas tadi. Wa idzal wuhusu husirat. Binatang buas yang dikumpulkan tadi bersekongkol dengan para iblis, para setan untuk menggelincirkan ketauhidan, keimanan seseorang hamba. Hati-hati. Kala ditampakkan surga, namun kita disuruh murtad, disuruh keluar dari keimanan kita, jangan mau. Alimat nafsun ma ahda. Maka kita besok akan tahu diri kita ma ahdarat, apa-apa yang pernah kita lakukan, dihadirkan semua, ditampakkan semua. Makanya hati-hati. Namun keimanan kita yang sungguh-sungguh, ibadah kita yang sungguh-sungguh, yang tegak lurus, qiyam, walaupun lautannya mendidih sampai meluap-meluap, mendidih kan 100 derajat ya. Iya loh. Air itu mendidih itu 100 derajat. Orang itu, anak kecil saja, itu panasnya 37 derajat sampai 38 udah kejang-kejang. Kalau orang dewasa 39 itu udah ngigau. Apa yang diperbuat dingigaukan. Apalagi besok tatkala sakaratul maut. Lautannya itu, air kehidupannya itu mendidih 100 derajat. Kalau tidak ditolong dengan amal perbuatan kita, kalau tidak ditolong dengan keimanan kita yang tegak itu, sulit kita melewati sakaratul maut dengan selamat. Makanya harus tegak, harus ikhlas kita. Ibadah itu harus cinta, tidak karena siapa-siapa, karena cukup satu, karena ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapatkan cinta Allah. Itu nggak bisa dibelokkan lagi. Semendidih apapun akan kita lalui kalau keimanan kita sudah tegak. Kalau iman kita sudah tegak, pasti dalam kehidupan kita sehari-hari juga tegak dalam menegakkan kebenaran. Sudah jadi kebiasaan sudah. Orang ngigau itu karena yang dilalui tadi kemarin dosa itu, yang terekam di bawah alam sadar itu yang akan dingigaukan. Itu 39 aja panasnya seseorang dewasa itu sudah ngigau, apalagi 40, apalagi 100. Bayangkan, sudah iman sudah yang bisa bicara, sudah kita nggak bisa apa-apa. Hanya amal perbuatan kita yang dapat membantu kita, menyelamatkan kita tatkala kita sakaratul maut. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melewati sakaratul maut dengan selamat, ya. Didekatkan dengan surga di Allah yang sungguh-sungguh. Tak apa-apa, ditampakkan sekarang perbuatan amal buruk kita, ditampakkan sama Allah sekarang, tidak masalah. Siapa tahu itu sebagai petunjuk buat kita agar kita bisa berubah mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari hal yang kecil, masa mau nunggu hal yang besar? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu